Liverpool sendiri tahun lalu sebagai runner-up ya. Mereka tampil sangat impresif. Bahkan di final mereka menguasai laga pertandingan. Oke, selamat malam pecinta bola. Kali ini podcast bola Warung Kopi akan membahas tentang hasil undian Liga Champions di grup A. Ya, yang ada beberapa klub yang luar biasa, di antaranya Ajax, Liverpool, Napoli, dan Rangers. Nah, kita akan bahas satu-satu dari masing-masing klub ya. Ya. Nah, kita tahu Ajax menjadi pot pertama atau pot unggulan ya. Mengapa? Karena Ajax menjadi pemenang juara Liga Belanda, sehingga dia menempati pot 2. Sedangkan Liverpool, dia tidak juara Liga, artinya Liverpool karena posisi 2 musim lalu di Inggris dan juga runner up, tidak menjadi juara Champions musim lalu, jadi dia masuk ke pot 2. Selanjutnya ada Napoli dari Italia. Dia berada di posisi 3 Serie A musim lalu, bukan berarti dia jadi pot 3 ya. Kebetulan Napoli poinnya cukup tinggi sehingga dia masuk ke pot 3, belum bisa sampai ke pot 2. Yang terakhir ada Rangers. Nah, kita kupas dulu seberapa kuat masing-masing klub ini. Yang pertama kita akan bahas Ajax ya. Ajax itu datang sebagai juara Liga. Juara Liga Belanda. Musim lalu Ajax hanya sampai ke 16 besar sebelum kalah sama Benfica. Nah, musim sekarang mau sampai seperti apa? Tapi musim lalu itu ada catatan yang luar biasa dari Ajax, yaitu ketika mereka di grup C, itu mereka sangat fantastik ya. Mereka tidak pernah kalah dan tidak pernah imbang. Artinya mereka menyapu bersih 6 laga tanpa cacat. Full 18 poin, 6 laga, 6 kali 3 poin. Dan mereka berhasil mencetak 20 gol, hanya kemasukan 5 gol. Data yang sangat fantastis ya. Luar biasa. Dan mereka di grup C itu cukup berat juga. Ada Sporting, Dortmund, dan Besiktas. Bahkan Dortmund tidak sampai lolos ke 16 besar karena kalah bersaing dengan Sporting. Ya, itu catatan yang luar biasa dari Ajax, sehingga cukup bisa diperhitungkan di grup A. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke Liverpool. Liverpool sendiri tahun lalu sebagai runner-up ya. Mereka tampil sangat impresif. Bahkan di final mereka menguasai laga pertandingan. Tapi kalah sama Real Madrid ya. Tetap namanya sepak bola. Penuh kejutan. Ya, Liverpool datang saat musim sekarang menjadi runner-up Liga Inggris musim lalu. Posisi 2 ya. Kalah dari Manchester City yang menjadi juara Liga Inggris. Dan Liverpool sendiri sangat kuat di Liga Champions karena mereka berhasil juara Liga Champions beberapa kali, sampai 6 kali. Saat ini tentunya menjadi favorit di grup A ya, menjadi penguasa grup A. Dan Liverpool musim kemarin sampai ke final dengan catatan yang sama dengan Ajax, menyapu bersih 6 kemenangan, tampil luar biasa sekali, tanpa imbang, tanpa kalah. Mereka berhasil mencetak 17 gol dan hanya kemasukan 6 gol. Dan masuk ke final sangat-sangat mulus. Mereka berhasil mengalahkan Inter, mengalahkan Benfica, Villarreal, sampai ke final. Liverpool sangat penasaran mungkin tahun ini ya. Karena apa? Mereka 2 kali kalah di final sama Real Madrid. Liverpool tetap akan mengejar juara musim ini, mengingat final sekarang itu ada di Istanbul, Turki ya. Dimana kota yang penuh keajaiban untuk para penggemar Liverpool pasti masih ingat tahun 2006. Ya. Dimana mereka di final sudah ketinggalan babak pertama 3-0 melawan AC Milan yang saat itu menjadi unggulan, dan keajaiban datang, mereka menjuarainya dengan comeback 3 gol dan keadu penalti. Itu luar biasa. Ya, itu Liverpool masih sangat penasaran musim ini. Yang selanjutnya ada Napoli. Nah, Napoli sendiri ya
itu datang ke Liga Champions, masuk ke pot 3 dari juara Serie A 3, maksudnya juara posisi 3 musim lalu. Dan pada tahun 2019-2020 itu mereka satu grup dengan Liverpool. Dan mantapnya adalah Liverpool tidak bisa mengalahkan Napoli pada saat itu. Napoli berhasil menang di kandangnya Napoli melawan Liverpool 2-0, dan di kandang Liverpool Anfield bisa berakhir skor 1-1. Sayangnya di 16 besar, Liverpool dan Napoli saat itu sama-sama kandas oleh klub Spanyol, yaitu Napoli kalah melawan Barcelona yang luar biasa, dan Liverpool kalah sama Atletico Madrid. Jadi Napoli perlu diperhitungkan di grup A, mengingat Napoli bisa menahan ya, bahkan mungkin menang lawan Liverpool. Dan yang terakhir di pot 4 yang biasanya dianggap tidak terlalu bagus dan tidak terlalu bisa melawan klub-klub besar di atas, ada catatan yang menarik musim ini dari Rangers. Rangers memulai Liga Champions itu dari babak kualifikasi ketiga. Karena babak kualifikasi ketiga 1, 2, 3 playoff baru masuk grup ya. Nah, babak kualifikasi ketiga mereka itu di kandang lawan itu tertinggal 2-0. Dan di kandang Rangers mereka mampu mencetak 3 gol, artinya comeback, dan lolos sampai ke babak playoff. Saat babak playoff, Rangers itu menghadapi klub yang besar juga dari Belanda, yaitu PSV Eindhoven, dengan skor agregat 3-2, di mana di kandangnya PSV, Rangers itu berhasil menahan imbang PSV dengan 2-2 dan menang 1-0 di kandang Rangers. Artinya apa? Artinya Rangers cukup bisa diperhitungkan di kandang mereka. Di kandang mereka 2 kali menang, di babak ketiga sama playoff. Jadi Rangers di kandang mereka kuat. Nah, mengingat Liga Champions saat ini adalah format kandang-tandang 6 laga ya. Memainkan 3 kandang di away di kandang musuh dan 3 kandang di kandang mereka. Ini menjadi catatan menarik di grup A. Memang banyak yang mengidolakan atau menjagokan, mensurvei bahwa Liverpool akan mudah menjadi juara grup, lalu Ajax dan lain sebagainya. Tapi ingat, Napoli dan Rangers bisa menyulitkan di kandang mereka. Di kandang Napoli sendiri, di kandang Rangers sendiri, mereka pasti akan tampil habis-habisan. Jadi cukup menarik. Dan fakta uniknya tahun ini Liga Champions adalah pertandingan yang dipadatkan. Hanya September, Oktober, November. November bahkan satu pertandingan aja di awal November. Karena November tanggal 20 itu sudah Piala Dunia. Jadi ini jadwal yang padat. Jadi ini strategi yang akan ditampilkan masing-masing pelatih, masing-masing klub. Apalagi para pemain ingin show off ya. Ingin tampil luar biasa agar yang terutama yang negaranya lolos Piala Dunia agar dipanggil mewakili negaranya. Mereka akan tampil habis-habisan. Jadi cukup menarik musim ini, tidak hanya Liga Champions tapi juga liga-liga lokalnya ya, karena berpartisipasi sekali dan ada kaitannya dengan Liga Champions, berkaitan dengan rotasi pemain, kedalaman skuad, jadwal yang sangat padat. Mungkin mereka hanya akan memainkan 3 hari satu pertandingan. 1 minggu bisa 2 pertandingan. Nah, kurang lebih seperti itu grup A. Nah, untuk fans bola, bagaimana menurut kalian untuk grup A Liga Champions musim ini? Menarik bukan? Oke, kita ketemu lagi di pembahasan grup lainnya.